A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sekarang kita berada di rumah sejarah Jauh Kiosong yang berada di Rengas Dengklok. Mari kita cari tahu apa saja yang ada di dalam rumah dan sejarah Jauh Kiosong. Oh iya video. Mari ikuti. Nah, terus yang satu kamar Pak Hatta, yang sebelah sana kamar Pak Karno, yang di belakang tuh Sungai Renov, kamar Pak Singgi dan kawan-kawan. Yang tidak kebagian tempat tidur, kamar, berarti kan, nah ini udah ada di Nisip Siliwangi di Bandung, sudah diambil. Ranjang satu, meja yang dipakai, tempat minum, teko dulu, sama tikar. Nah, itu dibawa ke sana Museum Siliwangi tahun 1960. Nah, ada yang nanya lagi. Nah, kita pindah kemari tahun 1957. Di sana kan dulu waktu di sana kan kita Pilih-kali diprediksi akan banjir, karena Jatiluhur tidak bisa menampung. Akhirnya kita disuruh pindah sama pengairan. Dan kita pindah sini. Nah, pindah sini juga kita kan akhirnya kalau kan kita punya luas 2.000 lebih. Tapi luasnya gede. Di sini kita beli, soalnya kita nggak terjadi rugi. Gitu. Nah, setelah diselidik, oh ini kan sejarah, jadi situs. Nah, terus yang di Alto juga dapat di Batu Jaya kan itu kan sawah tadinya kan ya. Nah, begitu ada jadi candi ya, di candi. Nah, candi itu kan identiknya kan kali kita kan Citarum. Nah, kali Citarum itu banyak Citarum itu kan kerajaan, namanya kerajaan Tarumanegara, ya kan? Ya. Nah, seperti Galuh juga kerajaan. Coba kita nggak tahu di mana ada raja. Suatu sumbangan yang merupakan kejadian besar bagi sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa dan Indonesia yang lahir di Pancasila. Republik Indonesia Jakarta 1974. Oh itu pertama sebentar. Nah, sebentar Berkurang Singgi penculik saya dan aman Bung Karno 30 tahun yang lalu. Dia ditanya begini tempat dari kita udah merdeka. Singgi honor udah merdeka 30 tahun yang lalu. Jadi itu udah 74, 19 tahun ya. Ya kan? 45 29 tahun. Kita akan menjelaskan peristiwa di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 15 Agustus 1945 sekitar jam 5 sampai di rumah Jauh Kiosong Rengas Dengklok, Karawang. Diinapkan oleh para pemuda Sukarni, Singgih, dan kawan-kawan yang menculik mereka dalam rangka menuntut agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan segera. Di rumah itu juga naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibahas, dipersiapkan dan ditulis. Selain kedua bapak bangsa, di rumah itu ditinggali pula oleh Sukarni, Yusuf Sukanto, Dr. Sucipto, Ibu Fatmawati, Guntur Soekarno Putra yang masih baik. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Di rumah Jauh Kiosong ini naskah teks proklamasi juga sudah siap. Bendera merah putih pun sudah dikibarkan para pejuang Rengas Dengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus karena mereka merencanakan esok harinya pada tanggal 16 Agustus 1945 Indonesia akan merdeka. Pada tanggal 16 Agustus larut malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat hari Jumat atau tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih dikibarkan dan pernyataan proklamasi Republik Indonesia dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah diketik.
yang dipakai Bung Karno 44 tahun dan Bung Hatta 43 tahun di Rengas Dengklok adalah rumah Baba Dijiao Kyosyong, dan keluarga Baba Dijiao adalah seorang petani saat itu berusia 65 tahun dan merupakan sosok yang ditokohkan oleh masyarakat setempat. Beliau berani meminjamkan rumahnya padahal hal itu sangatlah beresiko. Dijiao lahir sekitar tahun 1880 di Desa Pacing, Sambo, Karawang. Ia mewariskan rumah bekas persinggahan bapak bangsa itu kepada anak dan keturunannya untuk dapat dijaga dan dirawat. Rumah Dijiao Kyosyong yang semula berada di pinggiran Sungai Citarum karena terkikis Sungai Citarum, maka pada tahun 1957 dipindahkan sekitar 150 meter dari tempat aslinya ke lokasi yang bernama Kampung Bojong, Rengas Dengklok. Bangunan rumah yang bagian ruang tamu semua dipindahkan jadi masih asli, termasuk juga lantai ubin berwarna terakota yang biasa digunakan untuk rumah keturunan Tionghoa. Dijiao meninggal dunia pada tahun 1964 dalam usia 84 tahun dan namanya praktis hampir tidak dikenal ataupun tercatat dalam sejarah. Maijen Ibrahim Adji pada saat masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi pernah memberikan penghargaan kepada Dijiao dalam bentuk selembar piagam nomor 08 TPDS tahun 1961. Rumah tersebut saat ini dinamakan Rumah Sejarah Dijiao Kyosyong dan dirawat oleh cucunya bersama istri yang bernama Janto Dijiawari dan Lani Dijiao Qianglin dan Liao Tingjinglan. Dijiao Kyosyong jasanya sangatlah besar dan berperan sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dijiao juga dikenal sebagai salah satu seorang anggota PETA, pembela tanah air, salah seorang tokoh berkemuka tekadnya mendukung segera kemerdekaan Indonesia, memberikan tempat singgah bagi para pejuang kemerdekaan, founding father negara, sudah sepatutnya dihargai. Mengunjungi di rumah Dijiao Kyosyong di Rengas Dengklok, Karawang berarti kita menghargai dan mengetahui jasa Baba Dijiao yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Baba sebutan untuk laki-laki Tionghoa. Dijiao pernah berwasiat keluarga yang menempati rumah bersejarah itu harus bersabar, tak dibolehkan merengek minta-minta sesuatu kepada pihak manapun. Bahkan harus rela setiap hari menunggui rumah mereka demi memberi pelayanan terbaik kepada para tamu yang ingin mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saat ini rumah sejarah Dijiao Kyosyong banyak dikunjungi oleh warga dari seluruh Indonesia. Mereka ingin mengetahui dan lebih mengenal rumah yang pernah ditinggali oleh Bapak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta, juga lebih mengenal Baba Dijiao Kyosyong. Tugu Indonesia Kebulatan proklamasi ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada murid-murid semua di Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok, di mana di Rengas Dengklok ini telah terjadi peristiwa penting bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang mana latar belakangnya adalah penculikan pemimpin bangsa waktu itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dibawa ke sini ke Rengas Dengklok. Jadi semua ini terjadi tahun 1945. Waktu itu bangsa kita sedang dijajah oleh Jepang. Iya. Dan Jepang kalah perang dunia kedua waktu itu sama sekutu, di mana negaranya kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kita bisa lihat di relief itu, di mana pesawatnya pengebom sekutu itu ngebom kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang, menyebabkan Jepang menyerah dan harus angkat kaki dari Indonesia. Maka di Indonesia ini, di negara kita terjadi kekosongan kekuasaan. Untuk itu, maka para pemuda mendesak golongan tua waktu itu, pemimpin bangsa, supaya segera diproklamirkan kemerdekaan. Maka terjadilah silang pendapat karena menurut para pemimpin waktu itu, kemerdekaan itu harus dipersiapkan dulu, adanya PPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi karena tidak sabar, karena waktu yang lama, maka para pemuda berinisiatif untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta, dibawa ke sini ke Rengas Dengklok. Kenapa dibawanya ke sini ke Rengas Dengklok? Karena di sini itu jauh dari kota, dari Jakarta dan daerah terpencil lah gitu. Dan kebetulan juga di sini, tepatnya di monumen ini, dulunya adalah markas PETA, pembela tanah air. Dibawanya
Bung Karno dan Bung Hatta ke rumahnya Bapak Jiao Kisyong yang di sana, udah tadi ke sana. Udah. Iya, ke rumah Bapak Jiao Kisyong, dan di situ dirumuskannya teks proklamasi kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Dan malamnya pulang ke Jakarta dengan setelah dibuat teks proklamasi kemerdekaan dan dibacakan pagi harinya proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta.